Ada teman yang nanya begini, sebenarnya uang 11.000 triliun rupiah di luar negeri itu ada atau hoax sih? Dia bertanya itu karena Jokowi pernah mengatakan ada uang 11.000 triliun rupiah yang beredar di luar negeri. Dan pernyataan ini bukan hanya dari Jokowi saja. Bahkan pada waktu kampanye di tahun 2014, Prabowo juga pernah mengatakan ada uang 11.000 triliun rupiah yang tersebar di luar negeri. Dan yang dimaksud dengan uang itu tentu saja uang haram, uang hasil korupsi yang disimpan di negara-negara luar. Seluruh dunia tahu di mana negara-negara tempat menyimpan uang teraman hasil kejahatan. Ada yang namanya Cayman Island, juga ada British Virgin Island, dan yang terkenal dari semuanya sudah pasti Swiss. Di sana para nasabah tidak dikenal dengan nama mereka, tetapi nomor yang hanya diketahui oleh para nasabah-nasabah itu sendiri. Para nasabah itu juga tidak mendapat bunga ketika menyimpan uang di sana. Mereka justru membayar kepada bank supaya simpanan mereka tetap aman. Lalu kenapa negara seperti Swiss itu disebut negara yang aman untuk menyimpan uang hasil kejahatan? Karena Swiss tidak tunduk pada tekanan pemerintah negara lain. Biarpun pemerintahan di sebuah negara mengancam perang supaya Swiss mengembalikan uang hasil kejahatan yang disimpan di negaranya, Swiss tetap tidak akan bergeming. Bagi mereka, kerahasiaan adalah segalanya. Dan dari hasil mengutip uang keamanan simpanan itulah negara seperti Swiss, Cayman Island, dan British Virgin Island menghidupi rakyatnya. Jadi, sudah paham kan sulitnya mengambil uang hasil korupsi dan kejahatan lainnya di sana? Pembicaraan tentang bagaimana mengembalikan uang hasil korupsi di banyak negara, terutama Swiss, sudah dimulai sejak masa pemerintahan SBY. Tapi ya, seperti biasa, begitu-begitu aja, cuman ide doang tanpa ada gerakan. Baru pada masa pemerintahan Jokowi lah ide ini dikerjakan serius. Indonesia di masa Jokowi sedang membangun proyek infrastruktur besar-besaran. Dan karena itu mereka butuh uang yang besar sekali. Uang hasil korupsi yang tersebar di luar negeri itu menjadi incaran supaya kembali. Dan tugas berat untuk mengembalikan uang ini ditaruh Jokowi di pundak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan negara yang dituju pertama kali adalah Swiss. Yasona kemudian melobi pemerintah Swiss supaya mau mengembalikan uang hasil jarahan yang disimpan di bank sana. Lalu jalan panjang negosiasi pun dimulai. Tidak mudah meyakinkan pemerintah Swiss bahwa Indonesia ingin uang hasil kejahatan yang disimpan di sana kembali ke negara kita. Baru 5 tahun kemudian, tepatnya bulan Februari 2019, Indonesia menandatangani kerjasama dengan Swiss dalam bentuk perjanjian timbal balik atau Mutual Legal Assistance atau MLA. Selesai? Belum. Itu baru perjanjian saja. Karena untuk bisa membuktikan bahwa uang yang disimpan itu adalah hasil kejahatan, harus ada perangkat hukum yang lebih kuat, yaitu undang-undang. Maka disusunlah rencana undang-undang yang kemarin disetujui DPR menjadi undang-undang. Dengan undang-undang itu, Menkumham kemudian membuat tim yang terdiri dari Bareskrim, Kejaksaan, KPK, dan Kementerian Luar Negeri untuk melacak aset-aset yang tersimpan di bank-bank Swiss. Dan lewat proses yang panjang itu, kita bisa melihat tidak mudah untuk bisa mengambil aset di sana. Nggak seperti kata para kampret yang selalu nanya, mana 11.000 triliun rupiahnya? Seolah-olah ini kayak mereka ngambil duit di warung emaknya. Dan meskipun sudah ada perjanjian MLA dengan Swiss, proses mulai dari pelacakan sampai pembekuan aset-aset itu bisa berlangsung tahunan. Sebagai contoh adalah Nigeria. Pelacakan sampai pengembalian uang hasil korupsi itu baru kelar sesudah belasan tahun pemerintah Nigeria melakukan negosiasi dengan pemerintah Swiss.
Meskipun masih ada tahapan-tahapan proses-proses selanjutnya dan tentu juga tidak sebentar, tapi kita sudah memulai langkah besar untuk menyita uang hasil korupsi di banyak negara. Dan itu bisa juga sebagai warning bahwa dimanapun para koruptor mau menyimpan uang hasil korupsinya, mereka tidak akan pernah merasa aman lagi. Karena Indonesia akan memburu mereka sampai ke lubang semut sekalipun. Sementara ini dari hasil pelacakan pemerintah Indonesia, sudah dikantongi 84 nama WNI yang menyimpan duitnya di luar negeri. Jumlahnya fantastis, senilai lebih dari 2.500 triliun rupiah. Dan itu belum termasuk harta hasil korupsi dari Soeharto yang menurut majalah Time tahun 99 bernilai 135 triliun rupiah. Oh, banyaknya. Jadi wajar saja banyak demo yang ingin menyasar Jokowi supaya turun dari kursi presiden karena memang dia adalah presiden paling berbahaya yang dipunyai Indonesia. Di masa pemerintahan Jokowi, para koruptor sudah sulit tidur nyenyak lagi. Mereka sedang sibuk mencoba memindahkan uangnya dari bank satu ke bank lainnya di luar negeri. Dan silap sedikit, selesailah mereka dan hilang uangnya. Yang tadinya kaya raya bisa jadi berakhir miskin di penjara. Mari kita bongkar semuanya. Saya seruput kopi dulu. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.